Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, secara pribadi saya baru pertama kali berdiri di mimbar ini karena memang untuk wilayah Sulsel Barat saya baru sekitar memasuki bulan ke-7 berpelayanan di Mupel Sulsel Barat. Saya Pendeta Christine Jama Kaunang, saat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang. Sebelumnya saya bertugas di wilayah Mupel Bali NTB, dan kesempatan yang indah ini menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui perenungan firman Tuhan di bawah terang tema Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita berada di hari Minggu terakhir sesudah Pentakosta, karena mulai Minggu 3 Desember kita sudah berada di masa-masa Minggu Advent. Dan bersama pada saat ini kita coba merenungkan firman Tuhan dalam Sakaria pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu, mungkin banyak kali tiap orang ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya, banyak orang yang menyikapi persoalan dengan berbeda-beda. Ada yang menyikapinya dengan berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Ada yang menyikapi persoalan itu dengan berputus asa. Namun di sisi lain ada juga yang menyikapi masalah dengan mencoba mencari perlindungan di tempat-tempat yang salah. Misalnya menghadapi persoalan dalam rumah tangga, mencoba menyelesaikan masalah dengan pria idaman lain, wanita idaman lain, atau mungkin menghadapi masalah mencari ketenangan melalui dunia malam, melalui kuasa-kuasa yang dicoba untuk bisa menyelesaikan persoalan dan masalahnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, namun mari coba kita melihat apa yang dikatakan dalam kitab Sakaria pasal 2 ini. Ketika kita membaca kisah yang tertulis dalam Sakaria pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kita bicara tentang tembok perlindungan. Konteksnya pada saat itu adalah orang Yehuda bergumul. Bagaimana mereka kembali akan membangun bait Allah, tempat yang disucikan. Mereka bergumul bagaimana sekiranya mereka dapat kembali membangun tembok-tembok kebanggaan mereka, yaitu tembok Yerusalem. Dalam pergumulan seperti itu, kita melihat Nabi Sakaria mendapatkan penglihatan. Ya, jadi bacaan Alkitab kita ini merupakan penglihatan Nabi Sakaria. Nabi Sakaria melihat bahwa ada orang yang membawa tali pengukur yang hendak mengukur panjang dan lebarnya tembok-tembok Yerusalem. Sebenarnya apa yang mau digambarkan di sini? Apakah orang yang membawa tali pengukur itu hendak kembali membangun puing-puing Yerusalem yang sudah hancur? Tergambarkan dalam pembacaan Alkitab kita bahwa malaikat menyerukan bahwa Yerusalem akan tetap seperti padang terbuka, karena di sana ada begitu banyak manusia, di sana ada begitu banyak hewan. Ini mau menggambarkan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel dalam konteks masa itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, ini gambaran bahwa telah lama Yerusalem ditinggalkan oleh Tuhan karena perbuatan, karena tingkah laku, karena umat Tuhan pada saat itu meninggalkan hadirat Tuhan, mencemarkan nama Tuhan semesta alam. Nah, kini setelah mereka sudah melewati masa-masa di pembuangan pada saat itu, mereka akan dituntun kembali memasuki Yerusalem.
Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, asalkan mereka mau memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bagi kita sekalian hal yang sama. Ketika kita berada dalam keterpurukan, ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, mari coba kita melihat. Tuhan akan melakukan hal yang sama bagi kita. Tuhan akan memulihkan kita asalkan kita mau memuliakan Tuhan. Dalam Sakaria pasal 2 ini tidak dapat dipisahkan dari Sakaria pasal yang pertama. Judul yang ada di situ seruan untuk bertobat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi kita untuk memulihkan saya dan saudara-saudara. Tuhan akan menjadi pagar pelindung di masa sekarang ini. Dia yang akan berbuat menjadi pagar tembok berapi di sekeliling kita. Dia yang ada di sekitar keterpurukan rumah tangga saudara. Dia yang akan ada di sekeliling keterpurukan ketika saudara mungkin sedang terpuruk di dalam usaha. Dia sendiri yang akan berada di tengah-tengah saudara di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat yang mungkin tidak menerima kehadiran saudara. Namun sekali lagi catatannya, hal itu tidak akan otomatis terjadi. Syaratnya adalah saudara diminta untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dalam keterpurukan, dalam masalah, dalam pergumulan yang saudara hadapi pada saat ini, sama seperti bangsa Israel memohon meminta perlindungan dari Tuhan, hal yang sama juga harus kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita. Perlindungan dari Tuhan akan nyata dalam setiap segala situasi yang saudara alami. Namun kita juga perlu menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kita ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya dan saudara-saudara sudah diberkati oleh-Nya. Tuhan telah menciptakan dan menebus kita dari dosa. Tuhan juga sudah memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai bentuk syukur, karena Tuhan sudah berkarya, karena Tuhan sudah berbuat, karena Tuhan sudah melakukan apa yang terbaik bagi kita, maka kita wajib memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Saudara dan saya harus menyadari bahwa hidup kita sebagai orang Kristen haruslah hidup yang bertanggung jawab. Sebagai seorang Kristen yang sudah percaya, yang sudah menerima anugerah Allah, manusia bertanggung jawab memahami sepenuhnya bagaimana ketetapan-ketetapan Allah. Saudara-saudara, tidak bisa kita mengatakan bahwa kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tidak tahu apa yang menjadi ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Saya dan saudara-saudara harus menyadari kita tidak bisa berdalih seperti itu. Karena Tuhan sudah memberikan kebenaran-kebenaran firman itu seperti yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana respon saudara ketika mendengar firman Allah? Saudara-saudara, apakah firman itu bermakna positif dan mengubahkan saudara menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak? Atau, tapi saya percaya ya di sini, tidak ada yang mendengarkan firman Allah sambil terkantuk-kantuk. Tidak ada ya. Lalu kalau dia mengantuk, dia bilang pendetanya kurang bisa membuat dia terubahkan. Atau barangkali dengan mengatakan tidak bisa mengubah hidupnya. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Bisakah kita menjadi pribadi
yang serius mendengarkan firman Tuhan. Atau barangkali kita menganggap firman Allah itu sama seperti angin lalu. Saudara hadir dalam persekutuan beribadah, tetapi sebenarnya saudara tidak fokus mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara, alangkah sayangnya apabila firman yang kita dengar itu hanyalah bagaikan lagu merdu yang terdengar indah tapi tanpa makna. Kenapa? Karena tidak ada iman. Tidak ada iman dan keseriusan yang menyertai kita untuk mau menerima firman Tuhan. Kita hanya menjadi pribadi yang hanya menerima firman Tuhan, mendengarkannya, tapi kita enggan menjadi pelaku atas firman Tuhan itu. Dalam Yakobus pasal pertama ayat 22 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya mendengar, menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Masih banyak orang yang suka mendengar, menyaksikan khotbah lewat media sosial misalnya. Bahkan khotbah tersebut di-share kepada semua orang. Tetapi hanya sampai di situ. Tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita hanya senang mendengar. Kita hanya senang menyaksikan. Tetapi hanya sampai di titik itu. Lalu akhirnya ketika ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah yang menghantam rumah tangga, yang menghantam pekerjaan, yang menghantam usaha. Dengan begitu mudahnya kita tidak memperlakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menjadi pribadi yang ogah-ogahan, berputus asa, bahkan kembali lagi mencoba menyelesaikan pergumulan di tempat yang salah. Hanya sampai di situ, kita tidak menjadikan firman Tuhan itu tembok, benteng yang membentengi kehidupan kita dalam setiap persoalan. Banyak orang yang senang dan tertawa ketika khotbah terdengar lucu. Sehingga banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa membuat 1000 orang tertawa begitu laris di mana-mana. Menganggap mimbar itu hanyalah panggung hiburan. Ketika pendetanya biasa-biasa saja dalam menyampaikan firman Tuhan, tidak diterima dengan baik. Tapi bukan di Immanuel toh. Tidak toh? Tidak ya. Banyak ya yang lihat warta jemaat minggu lalu. Mau masuk gereja minggu ini, lihat warta jemaat dulu. Pukul 6.30. Oh, dia kalau berkhotbah bikin kita mengantuk. Sudah jo. Masuk jo jam 9 agak lumayan. Saudara-saudara, itu ada, tapi bukan di Immanuel toh, amin? Ya, itu ada di kampung saya. Berharap pendetanya bisa menjadi stand up komedian. Kalau saudara mau mendengarkan hiburan, jangan pergi ke gereja. Karena firman Tuhan diberitakan untuk menguatkan saudara, apapun konteksnya. Banyak orang tidak menganggap dan berminat menangkap esensi firman Tuhan yang terkandung di dalam khotbah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kita sekali lagi bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, bahkan mati. Baik sekali mendengarkan khotbah lewat media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Baik sekali. Baik sekali mendengarkan firman Tuhan lewat persekutuan ibadah. Baik sekali. Tapi saya mau bilang bukan hanya sampai di titik itu. Bukan hanya sampai di titik itu. Akan sangat jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita mau mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu. Agar firman itu benar-benar menjadi benteng, tembok yang berapi dalam kehidupan kita. Ada hantaman, ada ancaman, ada persoalan, ada pergumulan. Saudara dimenangkan oleh firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita harus memahami sepenuhnya ketetapan Allah. Sebagai orang beriman, yakinilah bahwa Allah yang hidup itu adalah pelindung kita. Pelindung kita.
Jangan mau kita disesatkan oleh suara-suara dunia. Keyakinan kita sebagai orang Kristen adalah Allah adalah tembok berapi yang membuat kita bisa waspada. Kita mampu menolak setiap pengaruh negatif yang ada di sekitar kita. Semua manusia yang sudah percaya kepada Kristus, dia menerima anugerah pertobatan, dia bertanggung jawab penuh atas dirinya. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, dia bukan datang lagi sebagai seorang juru selamat, tapi sebagai hakim. Bagaimana saudara hidup nantinya ditentukan oleh kehidupan saudara di masa kini. Saudara, dalam suatu kesempatan terjadilah sebuah peristiwa kapal karam. Terdapat hanya ada satu orang yang selamat dari kecelakaan kapal tersebut. Seorang yang selamat ini, dia terdampar di pulau kecil yang tidak berpenghuni. Dia hanya sendirian di situ. Dengan iman dia berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan setiap hari dia mengamati langit mengharapkan pertolongan. Hari demi hari berlalu, tidak ada satu orang pun yang datang. Akhirnya dia bekerja keras. Bagaimana caranya dia bisa membangun sebuah gubuk kecil dari kayu-kayu apung yang ada di sekitarnya untuk melindunginya dari cuaca dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia punyai. Setelah beberapa waktu lamanya, pada hari itu dia pergi mencari makan. Dia mencari makan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dia kembali ke gubuknya, dia mendapati gubuk kesayangannya itu terbakar. Asapnya mengepul tinggi ke langit. Dan yang paling parah, tidak ada satupun barang miliknya yang tersisa. Hilanglah semua yang dia punyai. Dan dia marah. Dalam kemarahannya juga dia sedih. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kok tega Tuhan melakukan ini kepada saya? Menangisi kehidupannya, dia tertidur. Pagi-pagi sekali, ketika dia terbangun, dia melihat ada sebuah kapal yang mendekati dia di pulau itu. Kapal itu mulai mendekat dan akhirnya setelah tiba di situ, dia bertemu dengan orang yang ada di kapal dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku di sini?" Orang yang dari kapal itu bilang, "Kami melihat tanda asapmu. Dan kami tahu ada seseorang yang membutuhkan pertolongan di tempat ini." Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang kita seperti kondisi pria tersebut. Mudah menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Mudah menyalahkan Tuhan. Mudah menyalahkan sesama. Mudah sekali kita undur dari persekutuan. Mudah sekali kita undur dari pelayanan ketika persoalan menghampiri kita. Mudah sekali kita goyah dan berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Saudara, ingatlah ketika gubukmu terbakar, mungkin itu tanda asap bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam dirimu. Ketika saat ini saudara barangkali dalam kondisi sakit, terpuruk, berduka cita, usaha yang tidak berhasil, pekerjaan yang seolah-olah tidak mendukung kita, kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi. Tuhan mau kita tetap menjadikan Dia tembok pelindung dalam kehidupan ini. Tuhan pasti mempunyai jawaban yang positif
atas kejadian apapun yang saudara alami. Jangan cepat-cepat muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan. Karena persoalan yang saudara hadapi. Tuhan bisa menyelesaikan persoalanmu. Tuhan adalah benteng kehidupan dalam kehidupan kita. Dia adalah tembok berapi yang selalu siap menjaga, melindungi saudara. Kuncinya adalah muliakan Tuhan dalam hidupmu dan saudara juga akan mendapati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.